Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ingin lanjutkan cerita Lee Fugui-nya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Mohon maaf sering telat uploadnya karena mungkin kali ini lagi sibuk. Oke, lanjutkan saja ceritanya. Bab 1501 sampai bab 1504. Datang saja ke sini bersama Xiao Chan. Oh, dan dalam perjalanan ke sini, telepon Mingjing dan minta dia mengelola perusahaan konferensi ramuan di masa depan. Setelah mengatakan ini, Li Fugui langsung menutup telepon. Segera setelah itu, dia memutar nomor telepon Gao Yunru lagi di depan semua orang. Kali ini, sebelum Li Fugui dapat berbicara, Gao Yunru terkekeh dan bertanya, "Kamu orang jahat, mengapa kamu berpikir untuk menelepon saya kali ini?" Li Fugui mendengar ini dan berkata sambil tersenyum masam, "Saudari Gao, ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Saya akan menyerahkannya kepada Anda. Ingat, jika saya tidak dapat kembali dari ibu kota kali ini, Anda dapat membubarkan saja perusahaan farmasi Guiro kami. Perusahaan juga telah menghasilkan banyak uang akhir-akhir ini, kamu akan menggunakan uang ini berikan secara merata kepada Xu Uling dan yang lainnya. Selain itu, kamu menyalakan api di ladang obat dan langsung membakarnya. Tambang emas akan langsung diledakkan. Jangan simpan apapun lo." Hati Gao Yunru menegang. Setelah tertegun beberapa detik, dia tidak bisa menahan tangisnya. "Fugui, katakan padaku, apa yang terjadi? Jangan menakutiku." Sebelum dia selesai berbicara, suara Li Xiuling datang dari ujung lain telepon. "Fugui, apa yang terjadi padamu? Tolong beritahu saya secepatnya." Li Fugui menghela nafas dan berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, "Saya berada di game ke-6 sekarang. Secara khusus, saya tidak bisa memberitahumu dengan jelas, jadi ingat saja apa yang aku katakan. Ngomong-ngomong, apakah Yu Zhen ada di sebelahmu? Hubungi dia secepatnya, aku masih ingin mengatakan sesuatu padanya." Saat ini, Li Xiuling ada di sana. Ujung telepon yang lain menangis dan berteriak, "Saudari Yu Zhen, cepat kemari, Fugui." Sesuatu terjadi pada Fugui. Saudari Ming, Sun Shoukang dan yang lainnya berdiri di depan Li Fugui. Setelah mendengar pengaturan urusan pemakaman, Li Fugui, Sun Shoukang dengan cepat melangkah maju, menunjuk ke arah Li Fugui dan mengancam, "Li Fugui, apakah kamu mengancam kami?" Dia tidak ingin mengatakan ini. Hal itu kebetulan terdengar oleh Yu Zhen di ujung telepon. Yu Zhen memegang telepon, dia buru-buru bertanya kepada Li Fugui, "Suamiku, katakan padaku, siapa yang baru saja berbicara?" Li Fugui tidak menyembunyikan apapun dan berkata terus terang, "Dia adalah Sun Shoukang, salah satu wakil direktur biro ke-6. Oke, Yu Zhen, jangan khawatir tentang hal itu untuk saat ini. Aku mungkin akan merasa kasihan padamu. Aku sudah berjanji padamu sebelumnya bahwa aku akan menjagamu dengan baik. Tapi sekarang, aku mungkin harus mengingkari janjiku. Jika aku tidak bisa kembali kali ini, kamu akan kembali ke kuil Yuxu dan beritahu ayah mertuamu bahwa aku, Li Fugui, memiliki terlalu sedikit berkah untuk menjadi menantuku di kuil Yuxu. Juga, jangan biarkan dia bersedih. Jika ada kehidupan selanjutnya, jika dia masih bisa memilikinya, sebagai seorang putri, saya pasti akan mendukungnya di masa tuanya." Yu Zhen panik, dia buru-buru mengambil ponselnya dan berteriak, "Li Fugui, tolong bantu aku, di mana kamu bilang kamu sekarang? Aku akan segera menghubungi ayahku dan memintanya untuk membawa keempat tetua kuil Yuxu untuk membantumu." Li Fugui menghela nafas dan berkata, "Tidak, oke, aku akan menutup telepon dulu." Setelah pengaturan pemakaman selesai, Li Fugui tampak lemah dan berdiri sambil berpegangan pada pegangan kursi. Dia melirik surat pengunduran diri yang tergeletak di atas meja. "Saya berencana untuk mengatakan sesuatu kepada Sister Ming." Tanpa diduga, ponsel Sun Shoukang berdering. Dahi Sun Shoukang ditutupi garis-garis hitam. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat ide penelepon. Orang yang tidak ingin dia telepon ternyata adalah Tan Tai Zixuan. Tanpa keraguan,
orang yang memberitahu informasi kontak Tantai Zixuan Sun Soukang adalah 100% Hua Duo. Telepon itu baru saja masuk. Tantai Zixuan kemudian mengancam Sun Soukang dengan fasih. Sun Soukang, izinkan saya memberitahu Anda, Li Fugui adalah menantu kami di Kolosseum dan calon suami saya, Tantai Zixuan. Jika dia benar-benar bersamamu kali ini, kecelakaan terjadi di ronde ke-6. Meskipun kami di Kolosseum tidak mampu menghancurkanmu di ronde ke-6, aku masih memiliki kekuatan untuk menghancurkanmu, Sun Soukang. Pada saat yang sama, pergi ke Sun Mansion di Beijing. Ayah Sun Soukang, Sun Wukong, sedang berlatih kaligrafi. Aku tidak ingin telepon di mejaku berdering. Dia mengangkat telepon dengan sedikit kebingungan. Setelah melihat nomor telepon yang tidak dikenalnya, Sun Wukong berpikir sejenak dan menjawab panggilan tersebut. Tidak ingin panggilan tersambung sekarang, suara seorang lelaki tua yang dalam dan kuat datang dari ujung sana. Tuan Sun, keluarga Sun Anda benar-benar telah bangkit, sekarang Anda bahkan tidak peduli dengan kuil Yuksu kami. Mendengar 3 kata dari kuil Yuksu, karakter. Sun Wukong mau tidak mau pupil matanya membesar, dan pena bulu serigala di tangannya terlepas dari jari-jarinya dan jatuh ke lantai marmer putih. Apa, Yuksu Guan, siapa orang tuamu? Orang tua itu berkata perlahan, saya Ling Suzi. Sun Wukong tertegun sejenak. Ling Suzi, dikabarkan bahwa Ling Suzi telah mencari jejak di dunia seni bela diri kuno selama lebih dari 10 tahun. Tanpa diduga, dia meneleponnya sekarang, ini. Mengejutkannya, Sun Wukong buru-buru berkata, apa yang kamu katakan, Pak Tua, tidak peduli seberapa kuat keluarga Sun kami tidak akan berani melawanmu. Ling Suzi berkata dengan tenang, mendengarkan maksudmu, kamu harus tetap mengingatku. Saya pikir saya telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, dan orang-orang di dunia ini telah melupakan saya. Sun Wukong meminta maaf dan berkata sambil tersenyum, kamu serius dalam kata-katamu. Bagaimana aku bisa melupakanmu? Ling Suzi tidak bicara omong kosong. Dia berkata terus terang, kalau begitu, izinkan saya bertanya, mengapa Anda, keturunan keluarga Sun, ingin bermusuhan dengan menantu laki-laki saya yang berbudi luhur di Yuksu Guan? Sun Wukong panik di dalam hatinya. Dia buru-buru berkata, tidak, keluarga Sun kami tidak akan berani menjadi musuhmu. Bahkan jika kami memiliki hati beruang dan keberanian macan tutul. Sun Wukong adalah kepala keluarga Sun, hidup hampir 100 tahun. Bagaimana mungkin kita tidak mengetahui kekuatan kuil Yuksu? Saya pikir ketika dia berusia 20-an dan 30-an. Yuksu Guan Ling Suzi ini adalah kuda hitam di dunia seni bela diri kuno. Di usianya yang baru 60 atau 70 tahun, dia telah mencapai puncak tahap Naschen Sol Tengah. Ini sudah menjadi batas tertinggi dalam dunia seni bela diri kuno. Saya pikir bertahun-tahun telah berlalu. Ling Suzi sudah lama terkubur. Tak disangka, makhluk abadi tua ini telah menjadi seorang lelaki tua dan masih hidup sampai sekarang. Di samping itu, meskipun Yuksu Guan bukan yang terkuat di antara sekte, ia tetap menjadi salah satu sekte. Orang-orang pada level ini, beraninya keluarga seperti mereka berani memprovokasi ini. Selain ketakutan, kemudian saya mendengar Ling Suzi terus berkata, kalau begitu, sekarang Anda meminta Sun Soukang untuk melihat hal baik apa yang telah dia lakukan. Saya akan meninggalkan kata-katanya di sini hari ini. Jika Li Fugui memiliki kekurangan, saya pasti akan keluar dan masuk ayo ngobrol denganmu. Kata-kata itu tepat pada tempatnya. Ling Suzi langsung menutup telepon. Butir-butir keringat muncul di dahi Sun Wukong. Dia menarik napas dalam-dalam, setelah berusaha menenangkan diri sebanyak mungkin. Dia buru-buru memanggil Sun Soukang dengan tangan gemetar. Sun Soukang baru saja menutup telepon dari Tantai Zixuan. Masih kesal, aku tidak ingin ponselku berdering lagi. Dia bahkan tidak melihatnya dan menjawab telepon. Sebelum pihak lain dapat berbicara, Sun Soukang bertanya dengan marah, siapa? Apa yang ingin kamu katakan kepadaku lagi? Sun Wukong sangat marah. Dia bertanya dengan suara dingin, katakan padaku, hal baik apa yang telah kamu lakukan? Tahukah kamu bahwa Yuksu Guan Ling Suzi baru saja meneleponku?
izinkan aku bertanya. Apakah kamu ingin keluarga Sun mati sepenuhnya di tanganmu, Sun? Shou Kang terkejut. Dia buru-buru bertanya, Ayah, apa yang kamu katakan? Bukankah Ling Suzi menghilang dari dunia seni bela diri kuno selama bertahun-tahun? Mengapa dia tiba-tiba meneleponmu? Sun Wukong mengumpat dengan marah, tanyakan padaku. Aku masih ingin biarkan aku bertanya padamu, apakah kamu menyentuh seseorang di kuil Yuxu? Saat ini, Sun Shou Kang tidak punya waktu untuk menjawab. Ponsel Sister Ming di sebelahnya juga berdering. Setelah menerima panggilan, Tuan Ming Jing berkata dengan keras di ujung telepon yang lain, Wakil Direktur Ming, saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang apa yang terjadi. Mulai sekarang, perusahaan konferensi ramuan membatalkan semua kerjasama dengan Biro ke-6 Anda, obat mujarab perusahaan kami dan cairan spiritual. Bahkan jika saya memberi makan anjing itu, saya tidak akan memberi Anda sedikit pun di ronde ke-6. Ponsel Sister Ming ada di speakerphone. Beberapa wakil direktur yang hadir mendengar dengan jelas. Sun Shou Kang tampak pucat, meski masih ada kebencian yang tak ada habisnya di matanya. Tapi dia mengetahuinya, kali ini, dia benar-benar mengacaukan masalah ini. Belum lagi ia telah menimbulkan bencana yang fatal bagi dirinya sendiri. Mungkin keluarga Sun akan menghilang di Tiongkok kali ini. Menatap Li Fugui, Sun Shou Kang menahan amarah dan ketakutan di dalam hatinya dan bersumpah kepada ayahnya di ujung telepon, Ayah, jangan khawatir, saya akan menangani masalah ini dengan baik. Sun Wukong tidak berbicara kepada Sun. Su Hong berbicara terlalu banyak omong kosong. Dia hanya memperingatkan saya kata demi kata, saya harap Anda dapat menangani masalah ini dengan baik untuk saya. Jika Anda tidak menanganinya dengan baik dan itu benar-benar membawa bencana yang tidak perlu bagi keluarga, Anda harus memahami bagaimana keluarga akan menangani Anda. Sun Shou Kang Gong setuju dengan hormat, setelah menutup telepon. Sister Ming tampak tersesat dan duduk di kursi di sebelahnya. Lan Liming, Sun Si, Su Linjiang dan lainnya secara alami menyadari betapa seriusnya masalah ini. Mereka memandang Sun Shou Kang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Li Fugui bersandar di kusen pintu. Dia tampak seperti orang sakit ketika hendak mengeluarkan ponselnya dan bertanya pada Tantai Zixuan dan yang lainnya di mana mereka berada. Tidak ingin keluar, beberapa petugas keamanan dari Biro ke-6 bergegas mendekat. Laporkan, ada seseorang di luar pintu yang mengaku sebagai wanita tertua Kolosseum, dan bersiap untuk masuk. Itu saja, semua orang tidak lagi berniat untuk terus menghalanginya. Tetapi, Saudari Ming masih melihat ke arah pelakunya, Sun Shou Kang dan bertanya, Wakil Direktur Sun, ada apa? Apakah Anda akan menghentikan orang di luar sehingga kita tidak bisa memenangkan pertarungan dengan Kolosseum di ronde ke-6, Sun? Shou Kang sepertinya ditangkap, 3 jiwa dan 7 jiwa dibawa pergi. Dia perlahan duduk di kursi. Dia melambaikan tangannya kepada pria di depan pintu dan berkata, silakan dan biarkan mereka masuk. Pria itu tidak berani ragu sama sekali, cepat bergegas keluar pintu. Pergi dan beritahu secepat mungkin, segera. Tantai Zixuan, Xiao Chan, Hua Duo, Chang Sun Feng dan Suetu berkendara langsung ke pintu masuk istana Feilong. Mobilnya belum berhenti, Suetu bergegas keluar dari mobil terlebih dahulu dan mendatangi Li Fugui dengan langkah cepat. Kapten, kamu baik-baik saja, siapa bajingan yang memukulmu seperti ini? Dia bertanya. Li Fugui melambaikan tangannya dengan lemah dan berkata, ini bukan masalah besar, ayo pergi. Suetu mengangguk. Kemudian dia melangkah maju, melihat ke Feilong Hall, dan kemudian berkata dengan dingin, siapakah Sun Shou Kang? Sun Shou Kang mengangkat kepalanya dan menatap Suetu, saya. Mendengar ini, Suetu mengangguk dan berkata, oke, aku akan mengingatmu. Sun Shou Kang tidak berniat berbicara omong kosong yang tidak perlu kepada pria di depannya. Menonton Suetu membantu Li Fugui pergi, Sun Shou Kang terus bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak lama kemudian, di Feilong Hall, akhirnya menjadi sunyi. Beberapa wakil direktur saling memandang.
namun pada akhirnya, semua mata tertuju pada Sun Shou-kang. Sister Ming mengusap pelipisnya, sambil menunduk ke tanah. Dia bertanya dengan suara rendah, "Oke, mari kita bicarakan sekarang. Karena masalahnya sudah seperti ini, kita harus menghadapinya. Ada dua hal utama saat ini. Mari kita bicara tentang pengunduran diri Li Fugui dulu. Ayo kita lakukan." Surat pengunduran diri sudah ada di sini. Wakil Direktur, siapapun yang ingin menandatanganinya, silakan langsung menandatanganinya. Setelah mengatakan itu, Suster Ming langsung melemparkan surat pengunduran diri itu ke atas meja di sebelahnya. Lan Liming berdiri lebih dulu. Dia mengambil pena di mejanya dan menandatangani namanya di surat pengunduran diri tanpa ragu-ragu. Sun Si melihat ini, dia menghela nafas tanpa daya. Kemudian dia melangkah maju dan menambahkan namanya pada surat pengunduran diri. Su Linjiang ragu-ragu selama beberapa detik. Dia melangkah maju sambil menghela nafas. Ditandatangani dan disegel sepertinya tanpa daya. Saudari Ming melihat situasi ini, bangun dan ambil penanya. Setelah penandatanganan, dia menyerahkan surat pengunduran diri kepada Sun Shou-kang dengan santai. "Wakil Direktur Sun, sekarang hanya Anda dan Wakil Direktur Ma yang tersisa. Tanda tangani, dan seseorang akan mencapnya dengan stempel biro ke-6 kita nanti. Li Fugui tidak akan lagi menjadi kita berada di game ke-6. Sun Shou-kang mengambil surat pengunduran dirinya. Lihat lebih dekat, segera setelah itu, tanpa berpikir panjang, dia merobek surat pengunduran diri itu menjadi beberapa bagian hanya dalam 3 pukulan. Saudari Ming melihat ini, tampak terkejut. Dia bertanya, "Wakil Direktur Sun, apa yang kamu lakukan?" Sun Shou-kang mengerti. Suatu ketika Li Fugui mengundurkan diri. Ia menjadi kuda liar yang benar-benar melarikan diri. Dan kali ini dia dan Li Fugui bertengkar. Bahkan jika mereka tidak melanjutkan masalah tersebut di game ke-6 demi keluarga Sun mereka, berdasarkan pemahamannya tentang Li Fugui, anak ini pasti akan melakukan segala kemungkinan. Singkirkan dia. Jadi, mengenai pengunduran diri Sun Shou-kang, semua orang bisa setuju. Dia adalah satu-satunya orang yang paling kecil kemungkinannya untuk setuju. Pada saat ini, menghadapi pertanyaan saudari Ming, Sun Shou-kang berkata tanpa daya, "Saya tidak setuju dengan pengunduran diri Li Fugui, saya sangat tidak setuju." Saudari Ming berkata tanpa daya, tetapi dia telah menyerahkan surat pengunduran dirinya. Selain itu, Anda melihat sikapnya hari ini. Dia bertekad untuk meninggalkan game ke-6. Dalam keadaan seperti itu, apakah menurut Anda akan berguna bahkan jika kita merobek surat pengunduran diri? Sun Shou-kang mengepalkan tinjunya dengan ekspresi di wajahnya. Dia berkata dengan tegas, "Oke, kita tidak perlu membicarakan masalah ini. Adapun Li Fugui, saya akan membiarkan dia melepaskan gagasan untuk mengundurkan diri." Sister Ming tampak tersenyum menghina. Saya balik bertanya kepadanya, "Anda meminta Li Fugui untuk melepaskan gagasan mengundurkan diri. Itu hal yang baik untuk dikatakan." Oke, saya tidak akan mengomentari apa yang terjadi hari ini. Karena Anda bilang begitu, saya kuharap kamu bisa lakukan apa yang kamu katakan. Selanjutnya, mari kita bicara tentang hal kedua. Anda semua mendengar apa yang baru saja dihubungi dan dikatakan oleh perusahaan obat mujarab. Mulai sekarang, kami membatalkan kerjasama. Ini setara dengan yang ke-6 70% dari anggota biro akan kehilangan persediaan ramuan dan cairan spiritual. Setelah Sister Ming selesai berbicara dengan tidak sabar, Sun Shou-kang mengerti, masalah kali ini semua disebabkan oleh dia sendiri. Karena dia telah berjanji kepada semua orang bahwa dia akan membiarkan Li Fugui melepaskan gagasan untuk mengundurkan diri, dia tidak dapat menyerahkan kepada orang lain untuk menangani pembatalan kerjasama di konferensi ramuan. Dan sepertinya masalah kali ini ada pada dua hal. Namun nyatanya, itu hanya satu hal. Bagaimanapun, perusahaan obat mujarab mendengarkan pengaturan Li Fugui. Selama Li Fugui bersedia tinggal di biro ke-6, maka dia punya cara untuk membiarkan perusahaan ramuan terus bekerja sama dengan biro ke-6. Pikirkan ini, Sun Shou-kang kemudian berkata terus terang di depan semua orang, "Oke,
jangan katakan apa-apa lagi tentang masalah ini. Kejadian ini terjadi karena saya, meskipun saya juga melakukannya untuk game ke-6 kami dan seluruh guru. Dunia dan orang harus mempertimbangkannya, tetapi keadaan telah menjadi seperti ini. Saya tidak akan mengabaikan tanggung jawab, dan saya akan memikul tanggung jawab yang seharusnya dipikul. Saya akan melihat kedua hal ini diselesaikan, setelah meninggalkan kata-kata ini. Sun Shou-kang berdiri dan berjalan menuju pintu tanpa menoleh ke belakang. Saya tidak ingin hanya berjalan ke pintu. Saudari Ming kemudian berkata kepada Sun Shou-kang, Wakil Direktur Sun, bagaimana rencana Anda untuk menyelesaikannya? Sun Shou-kang berhenti, perlahan berbalik, menatap Saudari Ming dengan hati-hati, dan bertanya kata demi kata, Wakil Direktur Ming, Anda apa artinya maksudnya ini? Apakah Anda meragukan kemampuan saya, atau mempertanyakan efisiensi saya? Saudari Ming melambaikan tangannya dengan lembut dan berkata dengan serius kepada Sun Shou-kang, Wakil Direktur Sun, jangan salah paham, saya hanya mengkhawatirkan Anda mungkin ini hanya hal yang merugikan diri sendiri. Dahi Sun Shou-kang ditutupi dengan garis-garis hitam. Sejak memasuki game ke-6 hingga saat ini, dia tidak pernah sombong seperti ini. Ketika dia berada di kota Honghe sebelumnya, dia bertekad untuk menyingkirkan bajingan kecil Li Fugui. Namun situasi saat itu tidak memungkinkan, segalanya telah berkembang hingga saat ini, dan sudah menyebar ke arah yang tidak terkendali, jika saya tidak dapat membalikkan keadaan kali ini. Pada saat, saya khawatir saya tidak akan mengatakan bahwa saya akan terus bertahan di game ke-6. Bahkan keluarga Sun mereka mungkin berada dalam masalah. Saat ini, aku menghadapi pertanyaan Saudari Ming. Sun Shou-kang berkata dengan dingin, Wakil Direktur Ming, saya, Sun Shou-kang, telah mengabdikan sebagian besar hidup saya untuk rakyat dan Biro ke-6. Apakah Anda benar-benar berpikir saya ingin keadaan menjadi seperti ini? Terlebih lagi, saya hanya berjanji bahwa Anda dapat yakin untuk menyerahkan masalah ini kepada saya. Sekarang Anda terus bertanya kepada saya bagaimana menyelesaikannya. Bukankah ini berarti Anda tidak mempercayai saya? Karena Anda sangat khawatir, mengapa tidak sekarang Anda melamar untuk langsung mencopotku sebagai wakil direktur? Sun Shou-kang hampir marah. Saudari Ming kemudian tersenyum tipis dan berkata, baiklah, kalau begitu kami akan menunggu kabar baikmu di sini. Setengah jam kemudian, Sun Shou-kang kembali ke rumahnya. Tapi begitu dia masuk, dia menelepon Ma Tongfeng. Kejadian hari ini benar-benar membuat Sun Shou-kang kebingungan. Sun Shou-kang sangat mengenal karakter Ma Tongfeng. Menurut akal sehat, Ma Tongfeng tidak akan bisa melakukan hal bodoh seperti itu. Untuk memahami sepenuhnya situasi saat itu, ketika Ma Tongfeng berjuang untuk memasuki rumah Sun Shou-kang dengan dukungan dua pengawalnya, Sun Shou-kang segera berdiri dan melangkah maju untuk membantu Ma Tongfeng duduk. Meskipun Ma Tongfeng meminum pil emas, namun tubuhnya belum juga sembuh. Hanya duduk di kursi di sebelahku. Sun Shou-kang berkata kepada Ma Tongfeng dengan sedikit permintaan maaf, Nyonya tua, aku benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi hari ini. Aku. Ma Tongfeng melambaikan tangannya dan menatap kedua pengawal di sebelahnya. Setelah pengawal itu keluar, Ma Tongfeng baru saja berkata dengan serius kepada Sun Shou-kang, Direktur Sun, saya tidak menyalahkan Anda atas apa yang terjadi hari ini. Apalagi Anda, jika itu saya akan sama marahnya dengan Anda. Sun Shou-kang mengangguk dan memberinya pesan sendiri. Ma Tongfeng membuat teh dan menuangkan air. Ketika teh ditaruh di sebelah Ma Tongfeng, Sun Shou-kang berkata dengan sungguh-sungguh, Nyonya tua, bisakah Anda ceritakan baik-baik apa yang terjadi saat itu? Saya mengenal Anda, tidak ada alasan khusus bagi Anda. Tidak mungkin melakukan hal seperti hari ini, Ma. Tongfeng menghela napas di depan Sun Shou-kang. Jadi dia menceritakan keseluruhan cerita kejadian hari ini. Setelah mengatakan itu, kebencian di wajah Ma Tongfeng menjadi semakin kuat. Dia berkata dengan keras, Direktur Sun, ini semua diarahkan dan diperankan oleh bajingan Li Fugui ini. Di depan Anda, saya tidak akan berbohong. Dengan kekuatan saya ada dua. Mereka bukan tandingan Li Fugui.
Sun Shou-kang sangat mempercayai Ma Tongfeng. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ma Tongfeng, dia mengangguk sedikit dan berkata, "Jadi, Li Fugui tidak terluka sama sekali?" Ma Tongfeng berkata dengan tegas, "Tidak, 100% tidak terluka, saya yakin akan hal ini." Sun Shou-kang bertanya dengan sedikit keraguan, "Tapi kenapa apakah dia melakukan ini?" "Nyonya tua, apakah Anda mengatakan sesuatu di tengah jalan?" Ma Tongfeng menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya kepada Sun Shou-kang, "Direktur Sun, bagaimana saya bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Dalam perjalanan ke sini, ini anak itu hanya seorang yang banyak bicara. Awalnya, kupikir dia hanya berbicara terlalu banyak dan bertindak sedikit sembrono. Baru pada akhirnya aku menyadari bahwa dia telah mengikutiku ke markas. Dia sudah mengambil keputusan, bersiap membuatku marah dan membuatku bertengkar dengannya." Sun Shou-kang sedikit mengernyit, tepat ketika dia terdiam. Ma Tongfeng tiba-tiba berbicara, "Direktur Sun, apakah menurut Anda akan ada pelapor?" Sun Shou-kang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya dengan cepat, "Pengadu, tolong beritahu saya dengan hati-hati." Ma Tongfeng menganalisis dengan cermat dan berkata, "Coba pikirkan, jika Li Fugui mengetahui sebelumnya tujuan mengundangnya ke markas hari ini, bukankah mudah untuk memahami apa yang dia lakukan hari ini? Setelah datang, marahlah salah satu dari kita. Ketika kita mengambil tindakan, dia menunjukkan kelemahan, berpura-pura mati, dan dengan sengaja menolak berbicara dengan kami dengan tenang tentang masalah tersebut." Ma Tongfeng mengatakan ini, Sun Shou-kang berdiri perlahan, berdiam di tanah sejenak, dan bergumam dengan suara rendah, "Kalau begitu katakan padaku, siapa informan ini?" Ma Tongfeng terdiam saat ini, otak Sun Shou-kang bekerja dengan cepat. Pikirkan baik-baik tentang pertemuan hari ini. Ketika dia mengungkapkan pikirannya dan Ma Tongfeng pergi menjemput Li Fugui, semua peserta lainnya berada di aula Feilong dan tidak ada yang keluar. Dalam hal ini, kemungkinan pemberian tip hampir nol. Tapi untuk saat ini, sepertinya tidak perlu lagi mempedulikan masalah ini. Bagaimanapun, hal terpenting saat ini adalah menyelesaikan masalah pengunduran diri Li Fugui. Pegang saja yang ini dulu, cari tahu tentang pengkhianat itu. Anda pasti bisa menunggu sampai Anda menjadi wakil direktur eksekutif. Setelah mengambil keputusan, Sun Shou-kang kemudian mengeluarkan sebotol cairan spiritual dari brankasnya, menyerahkannya kepada Ma Tongfeng, dan berkata dengan ekspresi prihatin, "Bu tua, kamu telah bekerja keras untuk masalah ini. Botol cairan spiritual tingkat bawaan ini ambillah dan memulihkan diri setelah kamu pulang." Mata Ma Tongfeng langsung menunjukkan ekspresi terima kasih. Dia buru-buru berdiri dari kursi dan berkata kepada Sun Shou-kang dengan isak tangis, "Direktur Sun, selama kamu tidak menyalahkanku, itu akan baik-baik saja. Itu hal yang sangat berharga. Saya tidak berani menerimanya." Pada saat ini, Sun Shou-kang tersenyum dan berkata, "Apakah kamu masih harus bersikap sopan di depanku? Terima saja dengan cepat." Ma Tongfeng mengucapkan beberapa kata terima kasih lagi dan mengambil hadiah roh dari Sun Shou-kang cair. Segera setelah kaki depannya pergi, Sun Shou-kang memanggil Zhao Jiuzu, pemimpin tim layanan khusus Biro ke-6, dan Fa Keming, Kapten Hukum Tim Penegakan Hukum. Dua orang ini, tapi semuanya dipromosikan oleh keluarga Sun yang berusaha semaksimal mungkin untuk mempromosikannya. Pada game ke-6, ia kini menjabat sebagai direktur departemennya masing-masing. Dari segi kekuatan, tidak bisa dianggap remeh. Saat keduanya memasuki pintu, Sun Shou-kang berbeda dari cara dia memperlakukan Ma Tongfeng barusan. Dia duduk di kursi di depan dan hanya melambaikan tangannya dengan lembut kepada mereka berdua dan berkata, "Duduk." Mereka berdua dengan cepat maju dan duduk kedua sisi Sun Shou-kang. Zhao Jiuzu tampak serius dan bertanya kepada Sun Shou-kang yang tampak khawatir, "Direktur Sun, apa yang terjadi hari ini? Bisakah anak laki-laki konyol yang muncul dari jurang kecil benar-benar memiliki energi yang begitu besar?" Sun Shou-kang menghela nafas, nada, ia tidak langsung menjawab pertanyaan bawahannya. Sebaliknya, dia bertanya kepada mereka berdua dengan serius,
kalian semua sudah mendengar tentang apa yang terjadi di Istana Feilong hari ini, kan? Menghadapi pertanyaan itu, keduanya mengangguk. Sun Shoukang kemudian melanjutkan apa yang baru saja dikatakan Zhao Jiuzu, dan berkata dengan serius, sekarang setelah saya mendengarnya, saya tidak akan berbicara terlalu banyak omong kosong kepada Anda. Anda juga tahu bahwa di game ke-6, kita bisa dikatakan maju dan mundur bersama. Kejadian Li Fugui ini akan berdampak langsung pada pemilihan wakil direktur selanjutnya. Jika ditangani dengan baik, maka saya yang akan menjabat sebagai wakil direktur kali ini. Tapi jika ada yang tidak beres, dia akan menjadi Suster Ming telah menggantikanku, dan 2 harimu di game ke-6 telah berakhir. Zhao Jiuzu mendengar ini, dia berdiri dan berkata terus terang, Direktur Sun, kami sudah mengetahui situasinya dengan sangat baik. Saya juga memikirkannya dalam perjalanan ke sini. Jika memungkinkan, sebaiknya kita menggunakan kebaikan dan kekuatan untuk menemukan cara agar anak ini berhasil, untuk kita. Sun Shoukang menjadi tertarik, dengan rasa ingin tahu bertanya, menerapkan kebaikan dan kekuatan pada saat yang sama, tolong beritahu saya dengan hati-hati, bagaimana menggunakan kebaikan dan kekuatan pada saat yang sama. Zhao Jiuzu berkata dengan hati-hati, saya telah memikirkan tentang itu. Semua orang tahu status Anda di game ke-6. Dalam hal ini, saya pikir Anda dapat menghubungi 13 sesepuh dari tim keamanan Biro ke-6 kami secara pribadi. Anda juga tahu bahwa efektivitas tempur dari 13 sesepuh kini telah mencapai titik tengah yang menakutkan tahap inti emas. Jika mereka bersatu, mereka akan berada di level jiwa baru lahir. Tidak ada master yang menandingimu. Biarkan tetua ke-13 mengambil langkah pertama dan tunjukkan keahliannya pada anak ini. Berdirilah di titik kritis momen dan bujuk dia dengan baik. Saya tidak percaya anak ini masih bisa bergeming. Zhao Jiuzu mengatakan ini, pidato, di permukaan tampaknya sangat mungkin dilakukan. Tetapi faktanya, namun tidak sesederhana yang dibayangkan. Pertama, dia tidak bisa mengeluarkan 13 tetua dari tim keamanan putaran ke-6 sendirian. Jika Anda ingin ke-13 penatua diberangkatkan, Anda harus memiliki dokumen yang ditandatangani oleh setidaknya 5 wakil direktur. Terlebih lagi, tetua ke-13 adalah jarum pengikat laut mereka di ronde ke-6, yang sudah bertahun-tahun tidak disentuh. Jika Anda pindah karena hal semacam ini, jika itu terjadi, semuanya akan baik-baik saja. Tetapi begitu terjadi kesalahan dan terjadi sesuatu pada tetua ke-13, hal itu akan merugikan diri sendiri seperti yang dikatakan Sister Ming. Pikirkan ini, Sun Shoukang melambaikan tangannya dan berkata, metode yang Anda sebutkan tidak akan berhasil. Jangan bicara tentang apakah saya dapat merekrut 13 sesepuh. Bahkan jika saya dapat merekrut mereka, jika terjadi kesalahan, saya akan memikul tanggung jawab. Maaf. Saat dia mengatakan itu, Sun Shoukang mengalihkan pandangannya ke Fa Keming di depannya. Fa Keming, tolong beritahu saya melihat Anda ragu-ragu untuk berbicara sekarang. Anda dapat memberitahu saya apa yang Anda miliki di keberatan sekarang. Fa Keming mendorong bingkai kacamatanya dan berkata sambil berpikir, saya juga telah mengamati Li Fugui, dan saya harus mengatakan bahwa dia memang berbakat. Sebelum dia selesai berbicara, Zhao Jiuzu tidak tahan. Dia berhenti dan berkata, saudaraku, sekarang bukan waktunya bagimu untuk membahas siapa Li Fugui. Yang paling penting saat ini adalah, bisakah kamu memberitahu kami terlebih dahulu bagaimana kami bisa menyingkirkan anak ini? Sebelum Keming dapat berbicara, Sun Shoukang berkata kepada Zhao Jiuzu, jangan tidak sabar, biarkan dia berbicara perlahan. Fa Keming melanjutkan analisisnya dengan tenang. Jika kita benar-benar berencana untuk menyentuh Li Fugui sekarang, dan biarkan dia menyerahkan sumber daya di tangannya, saya pikir tidak hanya Li Fugui sendiri yang merasa bahwa kita berencana untuk merebut sumber daya darinya, tetapi orang lain juga akan merasa bahwa kita bertindak terlalu jauh. Jadi, kita harus menemukan cara untuk merebut sumber daya terlebih dahulu, manfaatkan Li Fugui. Sun Shoukang bergumam dengan suara rendah saat ini. Hilangnya wakil direktur Leng sebelumnya dan kematian Kapten Sao tampaknya ada hubungannya dengan Li Fugui.
Fa Keming tersenyum dan berkata, Direktur Sun, bahkan jika ada hubungan, kami tidak memiliki bukti di tangan kami. Oleh karena itu, kami tidak akan menyebutkan masa lalu. Mari kita bicara tentang apa yang harus dilakukan sekarang. Sun Soukang dengan cepat mendapat ide, tapi sekarang karena ada banyak orang, dia tidak mau mengungkapkan pikirannya. Dia hanya tersenyum pada Fa Keming dan berkata, baiklah, saya akan melakukan apa yang Anda katakan untuk saat ini. Tidak ada orang yang suci, dan tidak ada yang bisa melakukan kesalahan, selama kita bisa merancang pegangan untuk menangkapnya. Bahkan jika kita tidak membutuhkan sumber daya di tangannya, kita hanya akan melakukannya. Dia ada di tangan kita, yang sudah menjadi kartu truf. Zhao Jiuzu menyentuh bagian belakang kepalanya saat ini, tampak tidak berdaya dan berkata, ambil menangani, jika kita dapat dengan mudah merebut pegangannya, lalu bagaimana kita bisa, bukankah kamu sudah menangkapnya? Bagaimana kamu bisa menunggu sampai sekarang? Sun Soukang dan Fa Keming saling berpandangan dan tersenyum. Keduanya tidak menjelaskan banyak hal kepada Zhao Jiuzu. Setelah Sun Soukang mengambil keputusan, dia melanjutkan apa yang baru saja dia katakan dan berkata sambil tersenyum. Tetapi sebelum saya secara resmi mengambil tindakan, saya akan meluangkan waktu untuk bertemu orang ini besok. Lagi pula, tidak sopan untuk kembali dan tidak kembali. Fa Keming mengangguk, dia tersenyum dan berkata, baiklah, Direktur Sun, jika Anda memerlukan hal lain, Anda dapat menelepon saya kapan saja. Selain itu, Anda juga dapat menelepon saya dari tim penegak hukum kapan saja. Sun Soukang melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu, saya punya cukup banyak orang. Bersambung.